Shalom, kita boleh bersuka cita karena kasih Allah dilimpahkan dalam hidup kita. Kita mau naikkan pujian syukur kita dengan penuh sukacita. Kita mau katakan kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang sudah memelihara kita dengan kasih, kelimpahan dan sukacita. Mari saat ini kita mau tenangkan hati. Kita mau awali persekutuan doa pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji dan rasa syukur Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh ada, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kalau Engkau memelihara kami dengan kesehatan, dengan berkat-berkat yang melimpah dalam hidup kami, dan pemeliharaan-Mu yang tak pernah berkesudahan, terima kasih Tuhan. Biar saat ini kami mau naikkan pujian syukur kami. Kami mau menyatakan bahwa kami ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Nyatakan ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji
ada sebab anugerah-Mu. Benar Tuhan, ku ada hanya karena kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Semua nyatakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Benar Tuhan, biarlah hati kami boleh bersorak-sorai dan memuji-muji Engkau selalu, apapun keadaan kami saat ini. Biarlah kami boleh menjaga pelita kami Tuhan tetap menyala seperti gadis yang bijaksana. Dan hanya dekat Engkau saja Tuhan kami boleh rasakan ketenangan. Hanya dekat dengan Engkau roh kami boleh terus menyala Tuhan. Lebih dalam lagi kami mau nyatakan hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku
Biarlah roh kami boleh terus menyala-nyala dalam mengikuti Engkau, dan biarlah saat ini kami boleh mempersembahkan hati kami sebagai tanah yang subur bagi ditaburkannya benih firman-Mu melalui anak-Mu Suster Yohana. Dan kiranya apa yang Engkau nyatakan itu boleh tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan Suster Yohana. Sesuai tema yang saya sampaikan, kali ini saya akan membacakan Injil dari Matius, bab 25, ayat 1 sampai dengan 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka. Mereka semua lalu tertidur. Pada waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti kami tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak, beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Suatu kehormatan bagi saya kalau saya kembali hadir di tengah Bapak Ibu sekalian di acara Pindoman ini. Dulu sekian tahun yang lalu beberapa kali saya juga sempat bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Selamat jumpa lagi yang dulu pernah berjumpa dan salam kenal untuk mereka semua yang baru berjumpa atau bertemu dengan saya. Saya berharap semuanya sehat selalu. Salam sehat itu sekarang menjadi salam yang sangat populer dan sangat kita harapkan. Ya, kita semua ingin semua sehat-sehat saja. Ketika Bu Vera menanyakan kepada saya tentang suster mau pakai tema apa, saya mencoba untuk sejenak merenungkannya dan biasanya saya ini seorang suster abdi Roh Kudus ya. Jadi
bos saya itu adalah Roh Kudus. Jadi kalau mau melakukan apa saja kan harus melakukan apa yang dikatakan bos saya, istilahnya seperti itu. Saya mencoba untuk kontak dengan Allah Roh Kudus dalam doa saya, dalam permenungan saya. Saya tidak tahu kenapa yang muncul adalah menjaga pelita tetap menyala. Kemudian setelah saya renung-renungkan lagi, oh ternyata ya cocoklah ini pas juga untuk masa Advent. Karena ini sebuah, bukankah masa Advent juga masa berjaga-jaga untuk menanti kedatangan Tuhan. Ya. Jadi moga-moga ini benar-benar bacaan ini bukan hanya karena soal saya yang memberikan, tapi lebih karena mungkin Roh Kudus yang ingin bicara dengan Bapak Ibu sekalian, dengan kita semua dalam mempersiapkan ke hari Natal yang semakin mendekat ini. Baik, sebelum saya memulai kita bersama-sama merenungkan bacaan ini, saya ingin bertanya dulu. Semua boleh mengangkat tangan ya, nanti kalau setuju. Siapa yang pengen masuk surga? Yang merasa pengen masuk surga angkat tangan. Wow, hampir semua ya, semua pengen masuk surga. Berikutnya saya tanya lagi, siapa yang hari ini nomor 1 pengen masuk surga? Ayo, angkat tangan. Saat ini langsung Tuhan, ayo sekarang katanya mau masuk surga. Ayo sekarang masuk surga, sekarang ayo rame-rame. Semua yang datang di Bindoman ini, mari rame-rame masuk surga. Ayo, siapa angkat tangan? Saya sudah 2 loh ini. Belum, suster masih mau Natalan kok. Itulah kita ya. Jadi saya terinspirasi dengan pernyataan. Mungkin Anda pernah mendengar pertanyaan ini, tapi itu yang terjadi sebetulnya. Kita ini semakin ditanya, kita tuh semakin tidak jelas jawaban kita ini ya. Ini ironisnya kita ya. Kita sebagai manusia pengen ketemu Tuhan Allah. Kita kalau memuji-muji, kita berdoa, kita berelasi dengan Allah itu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu happy ya, gembira ya. Tapi puncak keabadian ya, puncak keabadian, kebahagiaan itu kan di surga. Tapi mengapa ketika kita ini dipanggil mendadak, ayo sekarang, oke, ayo berangkat, kita sekarang masuk surga. Kita sering kali punya banyak alasan, termasuk saya. Mesti banyak pertimbangan-pertimbangan yang masih ingin kita sampaikan kepada Allah. Bu, jangan sekarang, seminggu lagi lah, mungkin paling cepat. Jangan dulu lah, anak saya masih kecil-kecil. Jangan dulu lah, ini belum selesai. Gimana orang tua saya? Banyak sekali alasan yang kita sampaikan. Inilah Bapak Ibu sekalian, kenapa tema untuk menjaga pelita tetap menyala ini selalu relevan. Mengapa pesan-pesan Advent itu selalu relevan meskipun setiap tahun kita selalu dihadapkan untuk melakukan atau kita masuk dalam liturgi Adventus. Nanti di akhir saya akan menjelaskan bagaimana maksud saya menyampaikan kenapa ya masa Advent ini selalu hadir juga dalam hidup kita. Kalau saya ini ketika saya mulai masuk lagi kepada renungan ini setelah saya menyampaikan tema saya kepada Ibu Vera, lalu saya mencoba untuk masuk dalam permenungan perikop kitab suci menurut Matius. Satu-satunya yang ada hanya di Matius ya, ini tentang pelita tetap menyala ini. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Setelah saya masuk, tiba-tiba saya teringat cerita satu teman saya. Teman saya tuh pernah dengan begitu jengkelnya, begitu sewotnya bercerita kepada saya. Aduh suster, kemarin saya ketinggalan pesawat. Ya, dia tuh sebetulnya ini sebelum pandemi ceritanya ya. Jadi waktu itu dia mau naik pesawat, dia mau ke Jakarta dari Surabaya. Ya. Di Surabaya kan sekarang mulai mungkin juga di bandara-bandara kita sudah jarang ada pengumuman-pengumuman, oh pesawat ini kan udah mulai jarang-jarang diumumkan. Jadi kita harus waspada. Waktu itu memang dia barusan karena dia harus laporan dari pekerjaannya, jadi dia ngelembur malamnya sehingga memang dia cukup kelelahan dan dia cukup ngantuk sebetulnya ya. Jadi terus dia mulai boarding, lalu dia sudah masuk ke tempat untuk menunggu pintu ke pintu pesawat, ke gate-nya dia sudah duduk di situ. Tapi kemudian dia rasa lapar. Dia tuh ingat bahwa oh ya semalam karena dia ngelembur itu dia nggak sempat untuk makan. Terus dia juga ini aku harus cari kopi nih supaya saya juga tidak ngantuk nanti ya. Akhirnya dia keluar setelah dia di tempatnya yang
untuk persiapan dia masuk ke gate-nya itu, ke pesawat langsung, dia pergi ke Lang, ya, dia pergi ke Lang, dia di situ makan, dia pesan makan, dia ambil minum karena ya memang dia kelaparan dan dia haus. Ya, sebagaimana Bapak Ibu yang sudah pernah ke Lang, suasananya kan nyaman ya di Lang itu ya, jadi tenang, ada musiknya, ya, semua self-service, semua jadi menyenangkan, nyaman. Tanpa sadar dia tertidur di situ karena kelelahan. Dan ketika sudah waktunya pesawat itu dia yang biasanya sekarang manggilnya kan pakai megafon itu ya, tidak disiarkan seperti dulu-dulu itu. Ya dia nggak dengar dia ada di Lang dan nggak mungkin kan suaranya terdengar namanya disebut-sebut seperti itu. Sehingga ketika dia terjaga, pesawat sudah pergi. Artinya dia terlambat. Dan dengan terlambat itu berarti ya dia tidak jadi pergi. Padahal dia harus melakukan presentasi untuk laporan dari apa yang sudah dia kerjakan semalam suntuk itu. Ini beneran terjadi. Jadi dia menyesalkan itu dan momen itu tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup dia. Ya, karena itu benar-benar menjadi torehan yang sangat dalam dari perjalanan hidup karirnya dia. Karena kecerobohannya dia, kekurang hati-hatian dia, kurang waspada. Berangkat dari cerita ini saya mulai masuk lagi bahwa iya ya kalau kita ini tidak waspada, tidak sungguh hati-hati, ya bisa jadi ketinggalan pesawat seperti tadi itu. Ya. Seperti mana kita tahu kedatangan Tuhan tadi juga dikatakan di kalimat terakhir, ayat terakhir dari bacaan ini adalah tidak ada satupun yang tahu kapan dan waktunya kita akan dipanggil Tuhan. Ini yang menjadi catatan kunci sebetulnya. Makanya itu tadi kita tahu aja, ditawari aja kita juga susah, apalagi kalau kita tidak siap. Bisa kita bayangkan betapa susahnya itu. Dalam permenungan saya berikutnya tentang bacaan ini, saya temukan tiga kata kunci yang menurut saya ini menentukan sekali untuk memahami maksud Tuhan Yesus dalam perikop atau perumpamaan ini. Yang pertama adalah kata minyak. Yang kedua adalah kata pelita. Ya, tadi kan asik saja ngomong tentang pelita dan minyak. Dan yang ketiga adalah kebijaksanaan. Ya, saya mencoba untuk masuk dalam tiga permenungan, tiga topik ini, tiga hal ini. Apa toh minyak itu sebetulnya? Ya, kalau kita sadari benar minyak dengan pelita itu nggak bisa dipisahkan. Ya, itu harus jadi satu. Nggak ada artinya minyak kalau nggak ada pelita. Dia nggak akan terlalu banyak bermanfaat. Pelita tanpa minyak ya seperti tadi nasib cerita di dalam perumpamaan tadi. Minyak habis, pelita juga akan pasti padam. Jadi jelas ini menjadi sebuah integrasi ya, sebuah kesatuan. Kalau kita lebih dalam mendalami tentang minyak dan pelita. Kita ngomong dulu minyak dah. Minyak itu apa tuh sebetulnya minyak itu ya? Kalau kita masuk dalam perikop ini dengan sangat dalam untuk mengetahui apa kira-kira pesan Tuhan pada kita, minyak itu sebetulnya adalah gimana kita selalu hidup dalam Roh Kudus. Minyaknya ya. Jadi minyak itu kan yang akan membuat api ini menyala. Jadi ini yang harus dihidupi ini. Ya. Menghidupi ya istilahnya minyak itu. Jadi minyak ini adalah hal-hal bagaimana hidup kita ini baik di hadapan Allah. Kalau hidup kita ini baik di hadapan Allah, pelita kita akan menyala. Ya, kita tahu persis itu, kita udah sangat paham itu. Jadi hidup kita harus baik di hadapan Allah supaya pelita itu tetap menyala. Jadi artinya minyak itu adalah sebuah semangat hidup dari kita masing-masing untuk selalu berada dalam Roh Kudus. Kenapa saya katakan dalam Roh Kudus? Karena iman kita mengatakan hanya Roh Kudus yang membawa kita, menghantar kita kepada kebajikan, kepada kebenaran Allah, kepada hal-hal yang baik. Yang menuntun itu hanya Roh Kudus. Karena itu di kitab suci dikatakan dosa melawan Roh Kudus adalah dosa yang tidak pernah dimaafkan. Dosa besar, dosa berat itu. Jadi minyak itu adalah gambaran bagaimana minyak hidup kita, bagaimana semangat hidup kita saat ini berada dalam Roh Kudus.
Sejauh mana Roh Kudus sudah sungguh menguasai hidup kita, hati kita, sehingga setiap kata kita, setiap perbuatan kita, setiap pemikiran kita dituntun, diterangi, dibimbing oleh Roh Kudus itu sendiri. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa dengan dikuasai oleh Roh Kudus, dengan selalu diurapi oleh Roh Kudus, makanya hidup kita akan baik. Itu salah satu syaratnya hidup baik di hadapan Allah, ya hidup dalam Roh Kudus. Kalau kami di Suster SSPS, setiap pagi, setiap kami memulai doa pagi, kami harus menyanyikan Veni Creator. Nanti doa siang kami akan mendoakan Veni Sancte Spiritus. Nanti doa sore kami akan berdoa untuk mohon karunia Roh Kudus, 7 karunia Roh Kudus. Karena itu sebagai sebuah kesadaran bahwa hidup kita tidak pernah bisa terpisahkan. Apalagi kalau kita abdinya, ya, mengaku atau kita menyatakan sebagai abdi Roh Kudus. Secara konkret, ya itu tadi seperti bahasa yang mengawang-awang. Secara konkret, sebetulnya minyak hidup dengan dibimbing Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, hidup baik di hadapan Allah itu apa? Kalau orang dalam situasi itu, dalam hidup yang seperti itu, pasti tidak bisa diragukan lagi. Orang itu pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Karena dia selalu dituntun oleh Roh Kudus, selalu dibimbing. Karenanya mendengarkan Roh Kudus dalam hal ini adalah mendengarkan kehendak Allah adalah minyak istimewa. Ini bukan minyak bimoli atau minyak dorang atau minyak apa ya. Tapi ini benar minyak yang dari Allah sendiri. Yang akan menghidupi pelita kita. Mungkin kita lalu bertanya, lalu pelita itu apa, Suster? Misalnya seperti itu. Menurut hemat saya, pelita itu adalah iman kita, iman yang hidup dari kita masing-masing. Kenapa perlu diberi tambahan tidak hanya cukup iman, tetapi iman yang hidup? Karena iman saja sepertinya kalau tidak hidup, kita seperti mati. Misalnya contohnya begini, kita semua sudah dibaptis bukan? Ketika kita sudah dibaptis, kita lalu beriman kepada Allah. Kalau kita orang Katolik, orang Kristen beriman kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Itu berarti iman. Tapi iman itu tidak cukup ketika hanya dibaptis, kita resmi sudah menjadi orang Kristen atau orang Katolik, tidak cukup. Ya, jadi iman ini harus hidup. Iman ini harus konkret, iman itu harus nyata dalam hidup sehari-hari. Jadi apa tuh sebetulnya iman? Iman adalah sejauh mana seseorang itu punya relasi yang sangat dekat, ya, relasi yang sangat kuat dengan yang diimani. Dalam hal ini yang diimani kan Tuhan Yesus, Allah sendiri. Jadi sejauh mana intimasi, ya, antara saya pribadi dengan Allah sendiri. Ini adalah iman. Ya. Jadi tadi jelas bahwa minyak itu adalah hal-hal baik, perbuatan-perbuatan kasih yang konkret yang kita bisa lakukan. Kata-kata penghidupan, penghiburan, penguatan yang keluar dari hati kita dan kita ucapkan, dan pikiran-pikiran yang bagus, yang bijaksana, yang keluar dari pemikiran kita. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita hidup dalam kuasa Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang menghantar ke sana. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak cukup sebetulnya pembaptisan kalau kita tidak lalu menghidupi pembaptisan itu dalam realitas hidup sehari-hari. Ya, saya masih dalam kondisi istilahnya pandemi ini, pandemi COVID ini, kita tidak ke gereja. Wow, ini sebuah perubahan rasanya fundamental ya bagi kita. Bagaimana kita nih orang Katolik, setidaknya yang membedakan dengan orang Kristen, kita tidak terima hosti itu. Waduh, ini sesuatu yang berat banget. Bahkan kita hanya bisa mengikuti misa lewat HP atau komputer ataupun laptop kita hanya dengan by streaming. Ini perubahan hidup yang menurut saya luar biasa. Ini ujian iman yang luar biasa. Bagaimana saya pribadi merasakan ketika pertama kali para suster ini harus streaming. Karena para suster juga tidak ke gereja, tidak boleh. Gereja kan ditutup. Jadi kami misa tuh di tembok gitu ya. Jadi karena supaya banyak bisa lihat, langsung lewat LCD disorotkan kepada tembok.
Saya tuh bayangkan bagaimana ada pastor tempel tembok ini ya. Tiap hari kami hari-hari cuma lihat tembok yang ada wajah pastornya. Hari-hari cuma lihat mendengar suaranya dengan seperti menonton seperti. Kalau kita tidak sadari kita ini seperti menonton sesuatu. Kita tidak masuk di dalamnya. Bagaimana nih menghidupkan yang pastor tempel tembok ini menjadi sesuatu pengalaman imanku, tanda saya menghadirkan Allah sendiri. Wah, ini yang saya katakan tadi, iman yang hidup itu. Iman ini perlu, kalau mau dikatakan, oh saya ini beriman, oh tunggu dulu. Iman yang besar adalah orang yang berani melewati saat-saat gelap, saat-saat penderitaan yang paling dalam hidupnya, dan orang sukses melewati itu. Itu baru boleh mengatakan, sungguh saya beriman kepada Allah. Seringkali kita akan terjebak kepada ritual. Apa yang kita lakukan? Misa, berdoa, puji-pujian, minta maaf. Itu akan menjadi sebuah ritual doang. Kalau tidak sungguh konkret dalam realitas. Kalau dalam keseharian hidup kita, model kita, gaya kita, hidup kita, itu tidak sesuai dengan yang kita imani. Itu hampir banyak terjadi. Ya, kami dulu tuh, saya masih ingat novis dulu masih pendidikan. Pulang dari misa karena ada sesuatu hal kami bertengkar. Pemimpin saya hanya bertanya, ini pulang dari misa kok bertengkar? Nah tadi ketemu siapa di misa? Wih, kalimat itu sampai sekarang menghujam dalam pikiran dan hati saya. Apa sebetulnya konkretnya? Sebetulnya kamu apa artinya ngikutin misa, rajin doa, tidak pernah telat, semua dilakukan dengan aktif di mana-mana. Tapi dalam konkret realitas sehari-hari itu tidak nyata. Sepertinya ini juga klise, mungkin beberapa dari Bapak Ibu sekalian sering mendengarkan ini. Tapi bagus dalam masa streaming, dalam masa pandemi ketika kita semuanya bisa melihat dengan streaming, kita akan mencoba untuk melihat, sejauh ini ujian iman. Hidup kita seperti direstart kembali oleh Tuhan Allah untuk kembali kepada yang hakiki. Bukan yang hanya menyenang-nyenangkan saja. Bukan hanya yang membuat saya damai saja. Yang lalu membuat, saya ini dekat dengan Allah. Jujur saja, bukankah semakin banyak kita dekat dengan Allah, ujian iman semakin besar. Semakin kita merasa membutuhkan Allah, semakin kita tergantung pada Allah, semakin besar salib yang harus kita panggul. Kalau Anda setuju dan Anda mengalami itu, silakan mengamini dalam hati Anda. Saya berani mengatakan ini karena saya mengalaminya. Saya masih ingat bagaimana perjalanan pahitnya hidup saya setelah justru saya kaul kekal. Allah tahu saya ini orangnya kalau ya, kalau tidak, ya tidak. Gitu ya. Jadi ketika saya sudah bilang ya seumur hidup saya kaul kekal, mulai Allah menguji iman saya dengan banyak penderitaan-penderitaan yang benar-benar membuat saya kewalahan. Di sini sebetulnya kunci ujian iman untuk berani mengatakan saya beriman kepada Allah. Ujiannya adalah ketika bagaimana sikap kita, bagaimana reaksi kita, bagaimana tanggapan kita ketika penderitaan yang paling pahit sekalipun datang kepada kita. Ini pelita. Pelita ini tidak akan mungkin bisa terus menyala kalau tidak dihidupi dari minyak yang selalu orang hidup dalam Roh Kudus sendiri. Jadi cukup jelas kalau demikian bahwa minyak dan pelita benar-benar yang harus kita jaga. Karena ini akan yang menentukan. Pertanyaannya mungkin Bapak Ibu akan menanyakan, kenapa suster kok itu yang menentukan? Kenapa seluruh perjalanan hidup kita seakan-akan hanya digambarkan dengan pelita dan minyak saja? Bapak Ibu sekalian, kita sadar dalam diri kita itu kan selalu ada tarik-tarikan ya antara positif dan negatif. Dan ini sering begitu. Maunya positif tapi seringkali negatif. Sehingga kalau kita tidak kuat, jatuh sudah. Akhirnya nggak jadi yang buat yang positif, jadinya buat yang mana? Negatif, karena yang negatif ini kuat banget. Ya. Ini realitas. Banyak kali saya sendiri sebagai suster pun yang tiap hari berdoa yang hidup saya hanya untuk Tuhan Allah. Berjuang saya untuk sungguh-sungguh bisa mengalahkan kekuatan negatif dalam diri saya yang maunya senang-senang saja, maunya tidak mau susah-susah saja, dan sebagainya.
Jadi dua tarian ini yang akan menjadi menentukan. Karena itu kenapa kata ketiga bagi saya adalah kebijaksanaan. Jadi kan saya katakan minyak, lalu pelita, sekarang yang ketiga adalah kebijaksanaan. Kunci bagaimana kita bisa menang dalam tarik-tarikan antara yang negatif dan yang positif ini adalah kebijaksanaan. Bagaimana kita sungguh bijaksana untuk bisa tahu kita tuh mau kemana, fokus hidup kita tuh di mana. Kalau fokus kita kepada Tuhan Allah, apapun yang terjadi itu akan lewat. Saya masih ingat ketika saya memutuskan masuk biara di tahun 88, hampir tidak ada yang mendukung saya untuk masuk biara waktu itu. Tapi saya sadar banget bahwa orang tua saya pernah menanamkan kepada saya dari sejak kecil bahwa Allah itu harus nomor satu. Karena itu ketika itu langsung saya Allah. Fokus langsung, Allah harus nomor satu. Pada waktu itu sudah ada karir, saya diiming-imingi satu, karena saya sudah selesai sarjana, saya sudah selesai kuliah, lalu ada pekerjaan, saya sudah bekerja, lalu ada tawaran untuk karir yang lebih bagus. Dan yang kedua juga ada tawaran, saya punya teman dekat yang cukup serius, yang kami juga bisa hidup bersama. Ini lalu menjadi godaan yang besar buat saya waktu itu. Karir itu siapa yang waktu itu tidak ingin karir? Tahun 88 itu masih belum dunia secanggih sekarang ya. Belum ada 4.0 itu nggak ada, revolusi 4.0 itu belum ada itu ya. Jadi belum ada dunia digital seperti sekarang ini. Ya, karir itu luar biasa waktu itu. Di satu sisi sebagai perempuan ini status hubungan ini kan penting. Tapi gimana? Karena orang tua saya sudah menanamkan dari kecil bahwa Allah harus nomor satu. Aduh, mesti dengan berdarah-darah sampai saya harus masuk rumah sakit. Saya lalu memutuskan ya tetap Allah yang harus didulukan. Ini loh fokusnya katakan. Dan fokus ini yang menyelamatkan saya ketika di biara sudah saya singgung setelah kalau kekal. Allah menguji iman saya luar biasa. Sehingga saya benar-benar hidup saya itu seperti diremukkan gitu loh Tuhan Allah itu. Seperti bejana tanah liat itu diprok gitu sama Tuhan sehingga lalu dibentuk lagi oleh. Ya. Jadi makanya saya itu mengenal Allah juga sebagai seorang pemahat ya. Seorang yang membentuk bejana tanah liat ini menjadi bagus lagi sebagaimana kehendak Dia. Ini saya rasakan banget ya. Waktu itu sempat saya goyah, saya merasakan ini panggilannya apa tuh ini sebetulnya. Saya meragukan panggilan itu. Tapi ingat kembali pesan orang tua saya. Halo, Allah itu nomor satu. Kembali fokus. Sehingga meskipun berdarah-darah, meskipun sudah gulung-gulung istilahnya. Sudah habis-habisan saya waktu itu. Saya masih ingat Allah harus dimenangkan. Karena itu pikiran lalu dipegang terus Allah itu hidup. Dan itu konkret, itu nyata, itu benar pergulatan sampai luar biasa saya alami sekian tahun dalam posisi padang gurun kehidupan saya selama di biara. Demikian makanya saya katakan bahwa Pak Dima Kaca katakan iman itu bukan ritual, ya. Ritual itu baik, ritual itu menyokong kehidupan iman yang hidup itu tadi. Jadi perlu harus sembahyang, ya harus rutin, waktunya doa, waktunya ini kewajiban dilakukan. Tapi jangan seperti Farisi yang hanya mengikuti peraturan-peraturan saja. Tapi kita ikut Yesus yang konkret, mesti hari Sabat pun dia menolong orang. Ini kan Tuhan Yesus. Tapi kalau untuk orang Farisi tidak bisa Sabat. Dan kita tidak cukup iman seperti itu. Jadi kalau kita mau merefleksikan iman kita sebetulnya hanya satu. Bagaimana di saat tadi sudah saya sebutkan, saya sampaikan ujian, melewati ujian. Bapak Ibu sekalian, 3 spirit yang saya hidupi setelah saya melewati, saya sudah 32 di biara, 32 tahun di biara. Saya menemukan 3 kunci yang membuat saya menjadi lepas bebas, menjadi saya happy dalam situasi apapun adalah 1, bersyukur. Nah ini sudah rutin. Semua orang sudah tahu kata bersyukur, berterima kasih. Tapi, ayo ingat baik-baik kita semua. Bisakah kita langsung bersyukur ketika penderitaan itu datang? Ketika salib berat itu harus kita panggul. Kita bisa bersyukur? Kita bisa oh Tuhan terima kasih salib besar ini ada untukku. Apakah kita langsung begitu? Ya. Tidak semudah itu. Kita manusia biasa. Kita masih punya, kita ini berdarah daging biasa yang gampang jatuh dalam godaan. Ya. Jadi bersyukur itu
saking klisenya, harus bersyukur, sampai bisa jadi kehilangan jiwanya. Jiwa kata bersyukur tuh bisa hilang, istilahnya seperti tidak lagi berjiwa tuh tidak punya pengaruh dalam diri saya. Ketika kalau saya tidak menghidupi itu dengan baik. Saya jujur baru bersyukur pada padang gurun yang tadi sudah saya sampaikan kehidupan saya setelah beberapa tahun. Saya berterima kasih bahwa saya boleh mengalami saat-saat pahit itu. Saya bersyukur saya boleh mengalami saat-saat gelap itu. Sehingga seperti saya katakan tadi, saya bejana tanah liat diri saya ini yang diremukkan Tuhan Allah itu dibentuk lagi seperti sekarang. Dan saya sangat bahagia dengan diri saya sekarang ini. Oh Tuhan, syukur saya dulu kok dihancurin. Syukur kalau saya dulu kok mengalami kepahitan seperti itu. Mungkin kalau tidak saya bisa arogan, saya bisa, belum tentu saya sungguh mengandalkan Tuhan Allah. Mengandalkan Tuhan Allah itu apa sebetulnya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang terus akan mengikuti kita. Jadi bersyukur. Buat saya nilai spiritual saya yang kedua adalah lepas bebas, melepas, merelakan. Ini yang membuat kita menjadi lepas bebas hidup di dunia ini. Kita menjadi tersedia penuh kepada Allah. Kita menjadi sungguh hidup dapat mendengarkan suara Allah karena kita sudah mengosongkan diri kita karena kita lepas bebas. Lepas bebas kalau kami para biarawati kan ya 3 kaul. Kemiskinan. Kita tidak lekat pada harta dunia ini. Ini titipan dan ini memang hanya diberikan kalau suatu saat bilang ya sudah. Saya harus seperti Ayub. Tuhan yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tapi Ayub sampai mengatakan, ini kan dia berjuang kalau baca kitab Ayub itu. Bagaimana dia setengah mati tuh ketika sampai pada titik kesimpulan ini. Jadi melepas bebas. Kalau apapun yang terjadi itu akan terjadi. Saya bersyukur bahwa saya menghidupi spiritualitas lepas bebas, tidak melekat. Kalau diberi ya bersyukur, berterima kasih. Kalau tidak ada, diambil lagi. Ya sudah, memang kita tidak punya apa-apa. Kita lahir sebagai bayi biasa, nggak bawa apa-apa. Kita nanti pulang juga tidak bawa apa-apa. Paling kalau orang Katolik masih agak gaya sedikit ya kalau meninggal ya. Masih dipakein jas, pakai baju yang paling bagus, masih ini. Kalau orang Muslim kan tidak, hanya dibungkus kafan saja, sudah langsung dikuburkan bersatu dengan tanah. Itu kelihatan kelepasan banget. Apanya yang mau diperjuangkan? Apanya yang mau sungguh-sungguh di hidup? Apa yang dicengkerem untuk dilepas bebas, yang membuat bebas. Saya bersyukur bahwa saya sudah melalui proses lepas bebas itu ketika setahun kemarin Bapak saya dipanggil Tuhan. Banyak orang tahu bahwa saya cukup dekat dengan Bapak saya, bahkan wajah saya, sikap saya ini hampir banyak orang lihat seperti duplikatnya Bapak saya. Makanya ketika Bapak saya setahun yang lalu meninggal, banyak suster yang memikirkan saya, ini nanti Yohana gimana nih bapaknya meninggal. Tapi puji syukur kepada Allah bahwa saya menemani Bapak saya meninggal, saya menghantarnya dengan baik, saya masih bersama-sama dia di hari-hari terakhirnya, sehingga saya bisa melepas dengan dia. Saya merasa Bapak saya itu bahagia. Dan bahkan saya merasa begitu dekat dengan Bapak saya justru sekarang. Saya merasa seperti Bapak saya selalu ada bersama saya, karena jiwanya seakan-akan ada. Ini kalau saya tidak lepas bebas, persis yang dikatakan oleh beberapa teman dekat saya pasti akan bisa gulung koming saya kehilangan Bapak saya. Saya pasti akan berat ya untuk melepas itu kan, itu orang yang paling kita kasih, orang yang telah mengubah hidup kita, orang yang berarti sekali dalam hidup kita. Kita pasti akan kehilangan luar biasa. Tapi bagaimana ketika spiritualitas lepas bebas ini bisa kita hidupi pelan-pelan dari waktu ke waktu, ya kita akan bisa tadi sudah bersyukur lalu lepas bebas. Dan yang ketiga, spirit yang ketiga adalah mengampuni dan memaafkan. Melepas sudah, jangan lupa ini di hati juga mengampuni mereka semua yang menyebabkan kita tadi menjadi menderita, kita menjadi susah, termasuk juga lepas bebas ya sudah Bapak harus pergi, ya sudah saya merelakan itu, dia bahagia, sudah waktunya Bapak beristirahat, jadi mulai berpikirnya jadi positif gitu loh. Saya tahu saya kehilangan sekarang Bapak, tapi saya merasakan cintanya tuh hidup dalam diri saya. Sehingga kapanpun saya bisa merasakan itu keajaiban perbedaan saya ketika Bapak saya masih hidup dengan sekarang Bapak saya sudah tidak ada. Ya, jadi
Dan saya juga bisa memaafkan, mengampuni, itu juga gampang. Kalau kecil-kecil aja sih gampang ya, kecil-kecil itu gampang. Tapi yang gede-gede berat, masalah yang berat-berat. Saya minta anugerah tiap hari sampai berurai air mata, mohon bisa mengampuni seseorang yang memfitnah saya sehingga saya begitu sampai down hidup saya seperti itu. Sampai banyak orang menjadi percaya dengan apa yang disampaikan, padahal itu tidak saya lakukan atau tidak saya perbuat. Dan itu bukan saya, seperti itu. Akhirnya juga lalu sekarang lepas bebas, bertemu dengan orang-orang yang pernah melukai saya, menyakiti saya, saya bisa tersenyum, selamat pagi, saya masih bisa. Saya memang ingat peristiwanya, tapi sudah dulu belum mengampuni. Lihat dia dari jauh menggok saya ajak sampai saya ketemu dia. Itu tak hindari, saya jujur melakukan itu. Saya sudah suster. Bagaimana Mas? Kok enak kamu? Begitu dalam hati itu menggerutu terus saja. Terlalu mencoba menghindar, ajak sampai ketemu orang itu. Seperti itu. Tapi kemudian setelah saya terus minta, saya tahu, saya sadar, kalau kamu tidak memaafkan, kamu tidak mengampuni dia, yang tersiksa tuh kamu sendiri loh, sejak itu bangkit saya sembahyang terus minta rahmat supaya mengampuni dan memaafkan. Dan yes, meskipun ini baru saja terjadi, tapi syukurlah. Sekarang ya baik, mari sudah bisa senyum, enggak apa-apa. Tapi kalau disuruh cerita, saya bisa cerita. Tapi lihat cerita, saya tidak emosional, saya sudah tidak mengharu biru lagi. Itu artinya kita sudah lepas. Dan itu yang buat kita selalu bisa hidup lost, kosong, dibimbing Roh Kudus. Itu kalau hidupnya seperti itu. Kalau hati kita ini penuh banyak hal negatif, apalagi hal negatif. Bagaimana Roh Kudus landasannya untuk istilahnya landasannya untuk apa? Dia menghinggap di hati kita untuk membimbing kita. Enggak ada penuh. Kalau dibayangkan parkiran itu penuh, landasan pesawat itu penuh pesawat. Gimana pesawat itu kalau mendaratkan dia perlu area yang sangat lost supaya dia dengan begitu bebas bisa mendarat. Enggak ada. Selama masih gerumulan terus di sini, kita tidak happy dengan diri kita, kita tidak berdamai. Mungkin bahasa yang cocok, berdamai dengan diri sendiri, minta maaf. Untuk menjaga minyak kita tetap bukan minyak dorang atau minyak bimoli. Ini minyaknya Tuhan Allah, minyaknya Tuhan Yesus, minyak Roh Kudus istilahnya. Ya susah. Ya. Jadi ini yang sekarang membuat saya jauh lebih ringan dalam hidup saya di usia saya yang udah semakin uzur ini ya. Jadi 3 itu tadi. Bersyukur sungguh-sungguh. Bersyukur kalau hal yang menyenangkan itu gampang. Bisakah bersyukur pada hal yang paling pahit dalam hidup ini? Dan yang kedua adalah lepas bebas dengan dunia ini. Spiritualitas Ayub ini kayaknya perlu kita hidupi benar-benar. Dan yang ketiga adalah tidak bisa ditawar, hanya memaafkan dan mengampuni, membuat hidup kita plong, membuat kita itu tadi landasan untuk Roh Kudus hinggap, Roh Kudus mendarat dalam hati kita semakin lebar, semakin luas, tidak banyak hambatan. Itu tidak gampang kalau kehidupan iman kita hanya sebatas ritual. Kalau hiburan-hiburan rohani, nyanyian-nyanyian rohani, kelompok-kelompok rohani, itu hanya sekedar hiburan untuk saya. Bukan menguatkan iman saya, kita akan sepi dan kosong. Habis nyanyi pujilah Tuhan, habis nyanyi baik-baik, haleluya, pulang kesepian. Ini perlu ditanya. Harusnya kalau kita memuji Allah, kekuatan batin, rasa pujian, kegembiraan itu mengalir nyetrum kepada semua orang. Kemana siapapun yang kita jumpai pulang dari pujian, masuk rumah marah-marah. Sudah ini. Di mana pujian tadi? Ini yang saya katakan ritual. Dan kalau segala sesuatu dikatakan ritual, itu tidak akan bisa sampai sungguh masuk ke kedalaman puri batin kita yang terdalam. Intimitas dengan Allah itu tidak akan kesampaian. Oleh karena itu juga, kalau kita tidak, ini kan soal menjadi waspada ya, istilahnya menjadi kita tenang, menjadi kita tersedia selalu dengan Allah. Karena tadi saya katakan fokus. Allah itu nomor 1 di atas segala-galanya. Makanya untuk bisa begitu 3 semangat tadi, bersyukur,
lepas bebas, mengampuni dan memaafkan Tuhan. Buat saya menjadi tersedia membaca jadi lepas bebas di hadapan Allah. Dan saya tersedia untuk mendengarkan kehendak Allah dan menjalankan kehendak Allah. Ini adalah berjaga-jaga. Jangan sampai seperti teman saya tadi. Sudah tahu loh ya, dia tuh ngantuk. Sudah tahu dia dilelah. Nah dia malah mencari kenyamanan. Ya amblaslah dia. Tertidur benar, ketinggalan, terlambat. Sudah. Ya ini kadang-kadang kita begitu. Kita juga lebih senang ya berdamai dengan dunia ini, berteman, bersahabat dengan dunia ini memang menarik. Ya, dunia itu apalagi sekarang ya, dunia itu glamornya luar biasa ya dengan era digital ini, godaan luar biasa. Tidak hanya pada orang-orang yang kaya, orang-orang menengah ke bawah ini juga sama godaannya juga besar sekali. Karena itu kalau tidak tadi ingat saya fokus kita tuh mau apa tuh sebetulnya? Ya, itu menjadi akan kita nanti bisa jadi ngantuk. Terus tertidur, ketinggalan, terlambat. Sehingga pada saat Tuhan memanggil, kita tidak siap. Masih ada belum ini belum selesai, masih mau Natal, masih mau ini, nggak selesai. Padahal itu semua lepas bebas, sudah. Ingat, ayo, di kitab suci kan sudah dikatakan juga, bahwa di surga tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada relasi-relasi biologis, tidak ada. Tapi kita mencengkeram ini sehingga kita sulit lepas bebas untuk pergi dari dunia ini. Karena itu juga kenapa saya sangat bisa paham. Saya sangat bisa paham. Karena saya sudah mengalami juga. Kalau sekarang ditanya, ayo sekarang yuk pulang yuk ke surga yuk sekarang saja. Mikir. Itu sebabnya. Padahal meninggal kita tidak ada yang tahu. Ketika saya masih bekerja di rumah sakit RKZ, saya sebelum di sekolah kan saya di RKZ, saya melihat sendiri, bayangkan ibu, bapak, saya aja yang nggak punya anak, hati saya teriris-iris. Anak umur 17 tahun di IGD langsung meninggal hanya karena demam berdarah terlambat dibawa ke rumah sakit. Masih muda, harapan besar orang tua, waduh anak laki-laki lagi. Aduh, orang sampai merasakan orang tuanya, enggak siap. Ya ini sama. Kita tidak ada yang tahu dari kita. Serangan jantung di IGD RKZ itu umurnya berapa? 35, 30 tahun. Beneran. CA itu mah orang-orang muda banyak. Siapa? Kita enggak aku masih muda, umurku masih panjang. No, tidak. Jadi setiap hari itu sebetulnya adalah hari persiapan. Kapanpun Tuhan bisa akan memanggil kita. Atau orang-orang yang dekat dengan kita. Itu suatu saat pasti akan terjadi. Kesiapan ini perlu. Kalau kita hidup dengan Allah dalam kepercayaan tadi, menjaga minyak kita terus baik, ya kita akan bisa melihat semenderita pun kayak apa, iman itu kuat. Salah satu buah yang saya dapatkan ketika dalam penderitaan saya di padang gurun saya sekian tahun yang lalu adalah saya punya devosi yang luar biasa dengan sakramen Maha Kudus. Satu hari itu kalau enggak lihat sakramen itu saya tuh merasa aduh ada sesuatu yang kurang. Karena pada waktu itu lari saya hanya ke Tuhan. Karena ingat saya fokus hidup saya kan hanya nomor satu Tuhan. Apakah setiap suster melakukan itu? Tidak. Itu tergantung suster itu kan hanya profet. Apa ini bukan profesi. Panggilan saja. Panggilan ibu bapak dipanggil sebagai suami istri, saya dipanggil menjadi suster misalnya. Ini tidak jaminan, jubah ini tidak jaminan. Bisa jadi yang masuk surga malah Bapak Ibu sekalian. Kami ini para suster, para imam ini harus menunggu lama bisa-bisa di api pencucian. Ukurannya bukan ini, tapi ukurannya adalah bagaimana hidup saya ini loh. Bagaimana saya sungguh menjaga pelita saya ini. Pelita yang dianugerahkan Allah ketika saya dibaptis ini, gimana saya jaga, saya rawat, saya hidupi. Sampai Tuhan meminta lagi pelita itu untuk bersatu dengan dia. Sebetulnya intinya hidup cuma hanya sampai di situ. Usahakan jangan sampai mengantuk. Kalau tahu kita udah bekerja keras, seperti kita udah setengah mati, jangan tergoda untuk mencari kenyamanan di dunia ini. Sekali mencoba, kita senang, terikat, sulit untuk lepas. Ya, ini yang terjadi sharing beberapa orang yang bersama saya yang sulit kalau melepaskan diri dari kejahatan, sudah kadung nyaman dengan dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perbuatan kasih itu mutlak penting. Jujur saya mau sedikit sharing, kebetulan saya baru setahun ini di dunia pendidikan. Perlu saya sharingkan Bapak Ibu, ini keprihatinan saya yang sangat dalam sebagai seorang suster. 75% murid saya saat ini adalah
di sekolah saya. Dari hasil saya bersama BK, bersama Wakase Kesiswaan, melihat menelisik bahwa hampir 75% anak-anak hidup dari keluarga orang tua yang berpisah. Karena itu di awal tahun saya ke sekolah, saya mencanangkan pendampingan pribadi itu mutlak penting. Dan ketika saya menggerakkan semua BK, guru-guru tertentu untuk dalam barisan ini menemukan fakta itu. Beberapa dari mereka dititipkan kepada neneknya, opanya, omanya, yang pasti pola pendidikannya berbeda. Kami itu heran, jadi kami itu sudah nggak ada lagi poin-poin menghukum-hukum tuh, saya stop, kamu stop itu. Sebelum kamu yakin dia memang nakal. Sekarang saya mau cerita satu hal saja. Waktu itu ini perempuan, ya, dia kedapatan vape, ya, dia pakai vape, dan dia ngajak teman-temannya. Akhirnya ketahuan dipanggil. Saya ngajak, terus kenapa sih nak, kamu kok perempuan lagi, kenapa sih kamu kok asik main itu? Saya tuh disuruh itu loh, diajak itu. Oke, akhirnya saya tanya, kenapa sih kamu begitu? Ternyata apa jawabannya? Di luar dugaan saya. Suster, saya cerita sama suster saja. Saya ditanya siapa-siapa di BK maupun saya tidak ngomong. Yang minta saya ini merokok ini, pakai vape ini adalah bapak saya sendiri, papa saya sendiri. Loh, kaget saya. Papamu? Iya, suster. Setelah itu saya minta saya ajak ngobrol baik-baik, akhirnya dia cerita bahwa papanya itu sebetulnya mengharapkan anak laki-laki. Tapi yang ada adalah perempuan. Jadi dia diperlakukan sebagai anak laki-laki. Salah satunya adalah vape itu. Ya, ini orang tuanya udah break loh ya. Satunya di Bali, satunya di Surabaya. Sudah berbeda. Tempatnya udah berbeda. Jadi anak ini tidak jelas juga dia harus bagaimana. Dan satu sisi papanya masih kontak, tapi ya itu tadi. Suatu hari dia, terus sekarang gimana? Tapi saya sudah berhenti kok suster, saya tidak vape pakai, saya tahu bahwa ngapain saya nurutin itu. Loh, dari mana kamu bisa berhenti? Ya saya putusin sendiri, saya berhenti. Gimana papamu? Ya dia marah. Dia lihat tuh, kamu sekarang kok tak lihat kok kamu sudah tidak merokok lagi. Ya ketahuan mama dimarahin. Padahal tidak sebetulnya keputusan dia pribadi. Banyak hal sederhana seperti ini. Karena itu kata kasih yang kelihatannya klise itu sebetulnya hari-hari ini, belakangan ini, benar-benar menurut saya, maaf saya katakan dengan sangat prihatin, kehilangan jiwa. Dibutuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh yang menemani orang-orang yang seperti ini. Ini makanya di sekolah kami itu makanya saya buktikan kepada para guru, lihat ini kayak gini. Ini kalau percuma pinter hebat pakai ini, kalau dia tidak menemukan dirinya sendiri, kalau dia tidak, meskipun bagaimanapun meskipun orang tuanya cerai, kita kan nggak bisa menyatukan orang tuanya lagi. Tapi bagaimana dalam kondisi itu anak bisa kuat, anak bisa tegar ngadepin ini, anak bisa tidak kehilangan masa depannya. Kalau Bapak Ibu tanya tentang kasih, banyak perbuatan kasih. Nggak usah tunggu sampai kaya dulu. Nggak usah, saya sudah nyumbang ini. Memberi uang tuh gampang. Tapi memberi diri, memberi perhatian, care. Itu. Kemarin ada yang sharing, salah satu anak siswa sharing. Dia menangis di meja makan bersama orang tuanya. Ini sederhana yang mau saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Tapi ini perbuatan kasih. Si anak, aduh mama, saya sebetulnya pengen makan mie, kok makannya ini. Anaknya cuma bilang gitu, papanya marah-marah. Kamu ini, kamu bagaimana makan ya seadanya gini. Mengangislah dia, dan itu dia terluka. Masa suster saya hanya bilang begitu aja, harus dimarahi di depan meja, dan kami semua satu keluarga kumpul. Ini ingat kata-kata ya. Jadi bukan hanya soal hal besar yang kita melakukan, bakso ini baik, itu baik. Saya katakan itu baik, saya setuju, saya support banget. Tapi baik juga ini kontak pribadi seperti ini. Ya, jadi ya memang anak betul anak ya sudahlah nak, makan ini dulu ya, besok kita makan mie atau gimana gitu loh. Tidak langsung maki-maki sampai nggak jadi makan lah. Itu lalu menimbulkan luka di dalam diri si anak. Anak sekarang itu rentan sekali dengan gesekan. Dia tidak kuat seperti yang masa muda kita dulu. Sangat rentan. Mereka hidup di dunia yang tidak menjanjikan suatu nilai kekuatan hidup yang tersembunyi di peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan.
Ini salah satu pesan saya yang berkaitan dengan menjaga minyak itu tadi. Hidup di hadirat Allah, berbuat kasih. Coba sekarang tengok kiri kanan kita masing-masing. Siapa di antara kita di lingkungan, apalagi dalam masa pandemi ini, siapa yang membutuhkan perhatian? Siapa yang butuh disapa? Senyum itu aja. Senyum menarik. Selamat pagi, sungguh-sungguh tulus. Itu sudah perbuatan yang luar biasa. Karena sudah susah orang tersenyum, karena semua merasa ini pandemi sudah penderes, susah hidup ini tambah berat, sulit cari bisnis sudah hancur semua. Ada suara litani yang litani. Pesan Natal jadi apa? Kita semua hadir kehadiran bayi yang harus, kita adalah bayi-bayi yang akan dilahirkan di kandang, yang memberi damai, memberi sukacita kepada dunia ini, terutama di lingkungan kecil kita aja, dengan hal kecil saja, ya, memberi berkah, memberi perhatian. Oh, kamu saya bantu. Bagaimana kalau begini? Berkata-kata yang manis, berkata-kata yang tulus, itu sudah perbuatan. Itu susah. Kalau menyumbang uang sekian-sekian itu mungkin agak lebih gampang, tapi pemberian diri yang seperti ini menurut saya, hemat saya, sekarang lagi dirindukan oleh dunia. Saya tuh loh nepok-nepok bahu guru saya atau apa, bahagianya masalah. Padahal saya tidak apa-apa, maksud saya, ayo kuat-kuat gitu aja loh. Cuman gitu aja, tapi wow, dia langsung WA malam, suster terima kasih. Oh, saya cuma begitu, saya tidak ada niat apa-apa. Contoh sederhana saya katakan, hanya begitu aja, kalimat-kalimat kata-kata yang enak itu aja sudah mereka bahagia sekali sekarang saat ini. Karena memang semua kering ya, kering dalam ini kan pandemi ini benar-benar menyita semua, sehingga sebetulnya kalau menurut hemat saya tadi banyak orang mengatakan seperti di restart hidup kita, diperbaharui, dikembalikan kepada nilai-nilai yang sejati. Dan yang terakhir sekarang ya, kalau boleh saya sampaikan, sekarang kita bersyukur loh kepada gereja Katolik ini ya. Saya sendiri sebagai suster, sebagai orang Katolik, bahagia banget jadi orang Katolik. Setiap tahun kita dihadapkan pada dua peristiwa besar. Yang pertama sasaran yang kita hadapi adalah Advent, kemudian nanti masa Prapaskah. Ada apa sebetulnya dengan Advent dan Prapaskah ini? Ini sebetulnya gambaran hidup kita sebetulnya. Bagaimana gereja Allah lewat gerejanya selalu mengingatkan kita tentang ini, dua hal ini. Jadi peristiwa Advent itu sebetulnya seperti kita ayo yo bangun yo, iki Advent. Apa itu Advent? Lingkaran 4 Advent, daun hijau. Apa itu maknanya? Seperti saya katakan tadi, iman. Iman itu ya, semakin dia diuji, tadi sudah saya katakan ya, dia semakin kuat, semakin tangguh. Perhatikan lilin lilin Advent. Ada 4. Lilin yang pertama dinyalakan, dia semakin kecil apa enggak? Semakin kecil. Semakin kecil agak tinggi, terus lebih tinggi dari 4 itu. Artinya apa? Lilin itu meleleh, hancur, mau memberi penerangan pada orang lain. Jadi ini tahapan iman kita. Harus ancur-ancuran dulu, harus mau dimasukkan dalam bara api pencucian ini, harus supaya jadi emas murni, itu perlu. Jadi sampai harus itu, nanti naik lagi, terakhir sudah iman yang sudah kuat, lilinnya masih panjang. Kenapa hijau? Hijau itu adalah pengharapan. Bagaimana kita selalu berharap dalam penderitaan apapun Allah itu bersama kita. Apalagi kalau kita sadar Roh Kudus itu selalu bersama kita. Kita nggak pernah ditinggalkan. Kita tuh selalu dikuatkan. Tapi maulah kita untuk juga menjalani saat-saat pahit itu. Karena hanya lewat itu, ingat Tuhan Yesusnya Paskah. Spiritnya apa? Semangatnya apa? Prapaskah. Jadi kalau mau hidup jadi orang Katolik ya ini tadi. Penderitaan lilin meleleh sampai kecil. Semangatnya apa? Prapaskah. Penderitaan kayak apapun pasti ada haleluya. Haleluya adalah lilin keempat Paskah. Ini lingkaran Advent benar gambaran kehidupan kita. Perjalanan hidup kita juga kayak gitu. Gimana supaya bisa hidup gitu? Hidup itu nilai spirit dari Prapaskah. Sehingga nanti 2 event ini, setiap ini hadir di dunia, setiap tahun hadir, kita diingatkan, ingat ayo hidup kita, oh ya berarti menderita itu biasa, bagian dari kita. Kita ikut Yesus yang menderita, bukan Yesus yang hero, yang wah I'm the hero, bukan itu. Dia hidup yang orang menderita. Ya kita mau ikut yang seperti itu, tapi jangan lupa. 3 hari kemudian, haleluya, haleluya. Ini yang kita rindukan. Dan itu hidup kekal.
Karena itu Advent adalah saat diingatkan lagi untuk berjaga-jaga. Siap-siap terus, menyediakan diri terus. Ayo ojo sampai ngantuk, jangan sampai tertidur supaya pintu tidak ditutup lalu saya terlambat ketika Allah itu tiba-tiba memanggil. Seperti saya katakan, kita tidak tahu. Saya sangat diteguhkan dengan Injil hari ini ya. Kalau siapa yang sudah membaca Injil hari ini atau sudah ikut misa tadi pagi, Injil hari ini bagus banget. Ada perumpamaan, Bapak punya 2 anak. Anak yang pertama disuruh melakukan ini, siap kerjakan. Hehehe, tidak melakukan dia. Anak yang kedua, enggak mau. Saya enggak mau mengerjakan itu. Tapi kemudian setelah itu dia berpikir-pikir lagi, oh lalu dia mengerjakan. Ayo kalau disuruh milih-milih yang mana? Ayo bahaya loh nih. Nanti pasti dalam hati semua milih nomor 2 kan? Ya kan, nomor 2 kan? Ini juga bahaya. Mikirnya kapan? Berapa lama? Ya menyadari, oh ya maksudnya Bapak itu baik. Maksudnya baru mikir, keburu memikir sudah dipanggil Tuhan Allah. Enggak jadi buat apa-apa. Iya enggak? Iya enggak? Jadi hati-hati banget. Jadi makanya pesan yang terakhir dari renungan ini, jangan menunda. Do it now or never. Sudah, seperti itu harus muncul. Do it now. Sekarang juga, di sini, saat ini, kerjakan. Kalau ditunda, tergoda nanti kita. Ngantuk, tertidur, lupa, sudah ketutup, sudah terlambat. Ya, jadi tidak boleh menunda untuk berbuat baik. Tidak boleh menunda untuk menjadi pribadi yang semakin layak dan pantas di hadapan Allah. Semoga peringatan Advent kali ini semakin menyadarkan kita betapa berharganya kita di hadapan Allah. Siapapun kita, berdosanya kita seperti apa, kita tetap berharga di mata Allah. Karena itu kenapa Allah selalu mengingatkan kita dengan masa Advent ini. Lilin di lingkaran Advent, di gereja-gereja, di rumah kita, mungkin di tempat kerja kita, sudah menyala 3, tinggal 1 lagi. Sudah ada lilin yang pendek. Cobalah bertanya, sebesar apakah penderitaan yang rela ku tanggung? Sebesar apakah pengorbanan yang bisa ku persembahkan? Menghancurkan diri saya sendiri, melelehkan diri saya sendiri. Memberi terang demi kebahagiaan orang lain. Coba nanti diamati, bisa direnungkan sebelum kita sampai kepada lilin yang keempat, yang terakhir. Dan nanti kita dengan penuh sukacita, kita bersyukur kepada Allah untuk kehadiran Yesus, Sang Mesias. Saya kira ini dan semoga Natal ini membawa sungguh kedamaian. Meski kita mungkin harus misa hanya dengan live streaming, mungkin kita akan merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Bukan caranya, bukan bentuknya yang penting, tapi jiwanya. Bagaimana saya menjiwai perayaan itu? Bagaimana saya memberi hati pada perayaan itu? Dan Natal ini menjadi sungguh-sungguh menjadi Natal yang indah, yang membaharui hidup kita, meski kita rayakan dalam kesepian, kesunyian pandemi COVID-19. Tuhan memberkati. Terima kasih Suster Yohana untuk sebuah renungan yang sungguh sangat indah dan menguatkan, khususnya buat kita di masa pandemi, di dalam masa Advent ini, di mana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang seharusnya sudah selalu datang di hati kita, tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membersihkan hati kita dari rasa marah, dari rasa benci, dari rasa kecewa, dan kita mau mengampuni supaya ketika Tuhan Yesus datang, kita tidak dalam keadaan kotor dan kita selalu terjaga, tidak tertidur sehingga tidak kelewatan. Puji Tuhan. Dan baiklah, jangan lupa kita masih ada tanggal 22 Desember yang akan datang bersama dengan Romo Joseph dari Jakarta. Dan sebelum nanti kita closing, mungkin kita minta doa dari Suster Yohana supaya kita semuanya, baik tim Bunda Kudus maupun juga semua umat yang hadir di dalam virtual Zoom ini senantiasa dikuatkan dan diberkati Tuhan. Terima kasih juga untuk Sisil bersama Paulus,
untuk tim host dan co-host yang sudah bertugas, semuanya volunteer dalam Bunda Kudus ini, dan untuk soundman kita, khususnya untuk Alphonse yang sudah melayani di Bunda Kudus bersama dengan Pak Agus yang juga sudah memberikan virtual IT yang sungguh sangat bagus, dan juga untuk semuanya yang hadir di tempat ini yang sudah join dalam virtual Zoom ini, teman-teman dari Indonesia, dari kota-kota lain maupun dari negara lain yang sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan Suster Yohana memberikan doa untuk kita dan kemudian akan ditutup oleh tim pujian. Baiklah, dengan penuh cinta kepada Allah, marilah kita menutup perjumpaan rohani kita pada siang ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, sumber kehidupan kami. Hanya daripada-Mulah mengalir kasih sejati yang akan yang menghidupi hidup kami sehari-hari. Yang mengaliri dengan daya Roh-Mu sendiri, yang membuat kami kuat, tabah, dan tegar dalam apapun situasi hidup kami. Hanya daripada-Mulah cahaya damai itu memancar. Dengan penuh syukur pada siang ini, kami ingin berterima kasih kepada-Mu untuk kesempatan siang ini, sejenak di minggu Advent ketiga ini, merenungkan kembali hidup kami, arti kami, betapa berharganya kami di hadapan-Mu. Terima kasih bahwa kami boleh sejenak mengurai kembali perjalanan hidup kami, membenahi hidup kami, melihat kembali hidup kami, sehingga masa Advent ini benar menjadi momentum bagi kami untuk kembali kepadamu, mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Ya Allah, terima kasih untuk tim Bunda Kudus ini yang selalu memberi kesempatan, mereka yang merelakan diri menyediakan saat-saat event-event, kegiatan-kegiatan yang membantu kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Membangun relasi yang lebih intim dan dalam dengan Engkau sendiri. Sehingga kami tidak pernah takut untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam dunia ini. Karena kami yakin Roh-Mu selalu ada dalam puri batin kami. Mohon berkat-Mu untuk tim ini dan juga untuk kami semua bersama keluarga kami masing-masing dimanapun saat ini kami berada, di belahan bumi manapun saat ini kami tinggal. Kami adalah representasi kehadiran-Mu yang memenuhi jagat raya ini dengan kasih-Mu sendiri. Semoga siang ini rahmat-Mu dalam kuasa Roh-Mu tercurah atas diri kami masing-masing dan Roh Kudus, sehingga iman kami semakin bernyala karena minyak Roh Kudus kami selalu tersedia cukup, karena kami terus merawatnya, mengusahakannya agar minyak tetap tersedia, agar kapanpun Sang Mempelai datang, kami selalu mengatakan, ini aku Tuhan, panggillah aku siap menghadap-Mu. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, kami akan tersedia untuk kembali pulang ke tanah terjanji kami, asal kami di surga. Dan akhirnya Tuhan, semoga bias kasih dari pertemuan ini juga menyebar, terpercik pada seluruh dunia, pada lingkungan hidup kami masing-masing, agar semakin banyak orang mengalami kasih-Mu sendiri, khususnya di masa pandemi COVID yang belum jelas ini. Semoga kasih-Mu akan terus menghambat merebaknya COVID ini, dan semoga kami semua terjaga dalam kesehatan yang prima. Akhirnya Tuhan, semoga berkat-Mu melimpah atas kami dan keluarga kami. Urapi kami masing-masing, agar semakin hari iman pelita kami semakin menyala. Nama-Mu terus kami puji, kami muliakan. Ya Engkau, Tuhan yang hidup dan selalu mengasihi kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Semoga kuasa kasih Allah senantiasa menyertai kita. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami persilakan tim pujian. Tak berkesudahan selalu baru setiap hari rahmatnya Ya pun tak pernah berarti seumur hidupku dengan sukacita citaku kan dengan sorak-sorai memuji ku naikkan pujian haleluya nyanyi bagi Dia sang raja nyanyi bagi Dia sang raja dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji ku naikkan pujian haleluya nyanyi bagi Dia sang raja nyanyi bagi Dia sang raja dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji ku naikkan pujian haleluya nyanyi bagi Dia sang raja nyanyi bagi Dia sang raja nyanyi bagi Dia sang raja selamanya. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan segala aktivitas sepanjang hari ini. Sampai ketemu pada persekutuan doa Selasa yang akan datang.